wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya, Nina Puji Aswanti dari SD Negeri 2 Ledokdawan. Saya Nur Mardiah dari SD Negeri 1 Sobo. Saya Herlanda Sertadi dari SDN 1 Kelompok. Dan Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nina. Gimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Nina. Bagaimana Bu Nina kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Bu Nur, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya tentang ini. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yaitu pada coaching kita hari ini nanti, Bu Nur dan Pak Herlandes akan saya amati dan saya nilai ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Herlandes dan juga bagaimana Pak Herlandes tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Nur. Nah, jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, begini Bu Nina, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini itu pastinya tentang inti coaching gitu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir ini mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, okay, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi, Bu? Yang lebih spesifik Bu, saya ingin mengembangkan yang bagian mendengarkan aktif, kemudian yang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, okay. Kemudian ya Bu, indikator bagian mana yang diinginkan oleh Bu Nur dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Pak Herlandes ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Demikian dulu ya Bu. Untuk praobservasi kali ini, sepertinya persiapan Bu Nur juga sudah lengkap. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Pak Herlandes. Terima kasih Bu Nina atas kesempatannya. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum Pak Herlandes. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kelihatannya kok ada sesuatu ini. Iya Bu Nur. Saya akan kelas baru ya Bu. Tentunya saya harus adaptasi, tetapi ada beberapa masalah saya menjadi gelisah dan bingung Bu. Makanya saya pengen bercerita dengan Bu. Hal apa ini yang ingin Pak Herlandes sampaikan pada percakapan kita kali ini? Saya ingin menyampaikan kegelisahan saya sebagai kepala sekolah baru Bu Nur. Di sekolah saya yang baru Bu, tidak ada PNS sama sekali. Saya satu-satunya PNS. Satu guru P3K dan sisanya Wiata Bakti. Tentunya ini berkaitan erat dengan manajemen, apalagi bendahara bos harus PNS. Mau tidak mau saya menjadi bendahara bos juga. Kemudian di sekolah saya kekurangan guru kelas. Dan juga harus bertanggung jawab mengajar kelas 2. Gelisah saya. Sebagai kepala sekolah kan banyak kegiatan Bu Nur. Pasti saya sering tinggal dan tidak fokus mengajar. Sebenarnya ada tenaga perpustakaan Bu Nur. Kalau disuruh mengajar, dan manajemen tugas yang masih belum jelas. Misalnya operator dapodik, aset, administrasi, presentasi,
Saya mau melangkah juga bingung benar. Saya takut memberatkan rekan dengan beban-beban pekerjaan berat dengan honor yang kecil. Yang tidak kalah membuat saya agak pusing, Bu, yaitu Ya. banyaknya tanggungan sekolah. Gubernur tahu sendiri, dana bos sering telat, sedangkan kegiatan tetap berjalan. Baik, Pak. Dari Pak Herlandes yang sampaikan tadi, ya, apa harapan yang ingin didapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Dari percakapan hari ini nanti, saya ingin mendapatkan pemikiran baru, gagasan-gagasan yang dapat saya terapkan dan membantu saya melaksanakan tugas dengan baik, benar. Baik, Pak Herlandes. Dari percakapan ini, Pak Herlandes ingin mendapatkan pemikiran baru dan gagasan dari permasalahan yang sedang dihadapi, nggih. Ya, Menurut Pak Herlandes, idealnya seperti apa sekolah yang Bapak harapkan? Bisa dijelaskan mungkin? tentunya pembelajaran berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak mendapat haknya, yaitu mendapatkan pembelajaran pendidikan. Kemudian manajemen tugas berjalan baik sesuai tugas masing-masing tanpa memberatkan sebagai seorang guru. Penggunaan dana bos yang sesuai dengan posnya, yaitu sesuai dengan perencanaan anggaran seperti itu, Bu. Baik, Pak. Menurut Pak Herlandes sendiri, kalau di skala antara 1 sampai 10, sekarang ini sekolah Bapak berada di posisi berapa? Mungkin karena saya itu kepala sekolah ya, Bu. Kepala sekolah baru. Mungkin ya kira-kira itu saya di angka yang 5 atau di angka yang 6. Karena masih banyak yang harus saya pelajari dan saya benahi. Masih proses belajar seperti biasa, Bu. Oke, oke. Apa yang kemungkinan Pak Herlandes dapat upayakan untuk memperbaiki keadaan ini, Pak? Yang saya lakukan yang pertama adalah mencari informasi, mendalami atau beradaptasi, Bu, tentang keadaan sekolah, sumber daya manusianya dengan keunikannya. Insya Allah saya akan menggali potensi yang ada. Alhamdulillah di sekolah saya ada satu tenaga yang mumpuni IT-nya, Bu Nur. Jadi nanti saya ajak kolaborasi untuk melaksanakan tugas sekolah, Bu. Saya juga lapor ke pegawai sekolah, Bu Nur, untuk mendapatkan pencerahan. Kemudian saya mengatur atau memanajemen tugas-tugas sekolah. Siapa yang menjadi petugas aset, dapodik, presensi, dan juga bagaimana nantinya pengerjaan bos. Saya akan memprioritaskan tugas yang terpenting, Bu Nur. Kemudian memotivasi rekan-rekan guru untuk melaksanakan tugas dengan baik atau integritas guru dengan membuat kesadaran diri. Yang selanjutnya saya membuat kebijakan baru demi lancarnya kegiatan sekolah. Dan tentunya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru serta karyawan di sekolah tersebut. Eh, Ternyata rencana Pak Herlandes ini cukup banyak, nggih. Dari beberapa rencana ini, beberapa yang Anda sampaikan tadi, ukuran Ya. keberhasilannya apa ya, Pak? Keberhasilan itu yaitu kegiatan di sekolah berjalan dengan baik, Bu. Laporan lancar, tidak tertunda. Anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar. Lalu, apa komitmen dari Pak Herlandes dan kapan akan dilaksanakan, Pak? Ya, saya berkomitmen akan memanajemen tugas sekolah dengan sebaik-baiknya dan diri saya sendiri. Saya mulai laksanakan dalam minggu ini, benar. Oke. Semakin cepat katanya semakin baik. Lalu siapa saja yang mungkin Pak Herlandes bisa libatkan dalam menjalankan komitmen ini? Sepertinya yang akan saya sampaikan tadi, Bu Nur, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru serta karyawan yang ada di sekolah tersebut. Baik Pak Herlandes, kita sudah di akhir percakapan. Apa Pak Herlandes yang bisa didapatkan dari percakapan ini? Saya mendapat pencerahan secara bertahap. Saya jadi tidak ragu untuk memilih mana dulu yang akan saya lakukan untuk melaksanakan tugas yang tadinya
buat kegelisahan dan kebingungan saya, Bu Nur. Terima kasih ya, Bu Nur. Sama-sama Pak Hernandez. Semoga Pak Hernandez dapat melaksanakan tugas tambahan yang tentunya lebih berat dari tugas sebelumnya dengan lancar. Amin. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, dan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya, Bu. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang bisa diceritakan lagi bisa langsung hubungi saya nih Pak nggih. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Hernandez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lega ya Bu, proses coachingnya sudah terlaksana dengan lancar? Alhamdulillah Bu, plong sekali ini. Alhamdulillah. Nah, dari coaching tadi, apa sih yang Bu Nur lakukan yang menunjukkan indikator kompetensi yang Ibu kembangkan sudah tercapai? Saya telah melakukan sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi menurut saya sudah tercapai sebetulnya. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya catat dari proses coaching tadi ya Bu. Tentu Bu, silahkan. Baik, tadi sudah berhasil ya Bu. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi saya juga ada beberapa catatan Bu Nur. Tadi sudah berhasil menyampaikan, sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Nur sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Nur itu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dan Koci, Pak Hernandez. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Nah, arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Nur sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Nur tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Bu Nur, apa yang sudah Bu Nur lakukan dalam proses coaching hari ini tadi. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apalagi sih yang ingin disampaikan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih atas catatan-catatan yang disampaikan Bu Nina. Saya rasa sudah cukup. Iya, sama-sama Bu Nur. Lalu berdasarkan proses coaching yang telah terlaksana tadi, kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan? Saya akan lebih mengembangkan kompetensi, ingin mendalami kembali alur Tirta Bu nggih, untuk melakukan coaching supaya coaching ini selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oh, nggih. Baik Bu Nur, terima kasih untuk diskusi kita siang ini. Sampai jumpa pada diskusi-diskusi selanjutnya. Siap Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.